أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: طلب العلم أي علم ما كلف العبد والعاقل أن يعمل به فريضة أي مفروضة على كل مسلم ومسلمة. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususon sahadat al-masyayikh, para guru, para kiai, para ustaz, tokoh-tokoh agama dan juga tokoh masyarakat, berikut tokoh pemerintahan yang kami hormati. Semoga semuanya mendapatkan limpahan anugerah barokah minallahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tetap eksis selalu. Alhamdulillah ikut pengajian setiap subuh, ba'da subuh. Luar biasa ya, luar biasa. Semoga Allah menambah keilmuan kita, tentunya untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita mengkaji salah satu kitab, namanya kitab Fawaidul Dzikri, faidah-faidah atau keutamaan zikir, wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan keutamaan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama kitabnya Fawaidul Dzikri wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dikumpulkan, dirangkum oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Idrus. Beliau terkenal punya laqab namanya Sa'ad. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Memulai membaca kitab dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Allah maha pengasih, sifatnya Ar-Rahman. Kalau dalam kitab I'anatul Talibin, semua Allah sayangi, semua Allah kasih. Mau yang beriman, yang tak beriman, semua Allah sayangi. Tapi Ar-Rahim, Al-Mun'im bidaqaiqin ni'am, Allah yang memberi nikmat hanya kepada orang-orang yang beriman kepada beliau. Nah, nanti di sana insyaallah ini semua yang hadir di sini ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Al-Muqaddimah, permulaan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menciptakan kita semua, menciptakan alam semesta. Wassalatu wassalam, dan rahmat Allah, salamnya Allah ala Rasulillah, tercurah selalu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wasahbihi, dan para sahabatnya, wa mawalah, dan orang-orang yang setia mengikuti jalannya. Amma ba'du. Fa inna dzikra lillahi ta'ala min a'zamil qurbi. Maka dikatakan di sini sesungguhnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu ibadah yang paling agung, ibadah yang paling mulia. Yang dengan zikir itu allati yataqarrabu bihil ibad ila rabbil ibad. Yang dengan zikir seseorang hamba bisa mendekat kepada yang menciptakannya.
Seorang khalik seorang makhluk bisa mendekat kepada khaliknya. Yang diciptakan bisa mendekat kepada sang penciptanya. Jadi zikir ini sarana kita mendekat kepada Allah, sarana kita kenal sama Allah. Selanjutnya, wasimaruhu kasratun, dan buah dari zikir itu kasratun, banyak sekali. La tu'addu wa la tuhsa, tidak bisa dihitung, tidak bisa diringkas-ringkas. Ya. Wala'allahu tajtami'u fi qaulil Maula subhanahu wa ta'ala, bisa dikumpulkan di dalam ayat Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28. Nah, Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi orang-orang yang beriman dan tentram hatinya dengan zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah bisa menenteramkan hati. Maka dari sebagian ciri atau tanda-tanda keimanan, orang itu beriman tinggi, sedang, bawah keimanannya, kan begitu iman itu kan? Itu banyak zikir, banyak mengingat Allah, banyak mengingat Sang Maha Pencipta alam semesta, sehingga berbuahlah ketenangan di dalam hati, ketenangan di dalam diri, di dunia, bahkan sampai nanti di akhirat. Tenang, menemukan ketenangan hati, menemukan ketenangan batin. Ini kan manusia itu kan ada jiwa, ada raga ya. Ada raganya, kalau sakit untuk sehat ya olahraga. Nah, jogging kayak di depan. Itu olahraga. Nah, jiwa kita ini jangan sampai sakit. Nah, kalau jiwa itu biar sehat ya salah satunya adalah dengan zikir. Nah, ngaji ini termasuk zikir. Termasuk zikir ngaji. Jadi Bapak duduk di sini makin lama berarti waktu zikirnya banyak. Makanya insya Allah ini nanti kita selesai sampai maghrib ini. Bapak aja saya pulang. Jadi sarana zikir, karena barometer kita menunjukkan iman tuh naik turunnya, rendahnya di titik mana, adalah besar, kecil, banyak dan sedikit zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak zikirnya, imannya lagi bagus. Ya, khusyuk zikirnya, wah imannya lagi bagus, apa utangnya lagi banyak. Kita ya masih tahapan ke situ ya. Enggak apa-apa, masih ingat Allah bagus. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu baginda Rasulullah, zaman Rasulullah, iman manusia itu naik turun, kadang naik kadang turun. Ini akhir zaman sekarang, iman tuh bukan naik turun lagi, tapi sudah keluar masuk. Malam iman, siang bisa keluar tuh iman, atau siangnya iman, malam bisa keluar tuh iman. Akhir zaman. Maka kita berdoa dengan sering melatih diri dengan zikir, semoga keimanan kita terus lestari, terus terjaga. Karena kita nggak tahu utusan Allah malaikat Israel datang jemput ruh ini, nyabut ruh ini kapan, nggak ada yang tahu. Kita berharap matal mar'u ala ma'asya'adeh, seseorang meninggal seperti kebiasaannya. Nah, kita ingin membiasakan diri dengan zikir. Jadi zikir itu sarana mendekat kepada Allah yang kita dapatkan pagi ini. Yang kedua, zikir itu bisa menenteramkan hati, ya, menenteramkan jiwa di dunia bahkan sampai nanti di akhirat. Ini luar biasa. Apa yang kita cari? Ketenangan.
ketenangan batin. Ya, kita semua kan berpikir, wah kalau punya uang banyak tenang ini, hidup ini enak nih, aman ya. Ada Pak, dikasih uang itu 700 juta uang itu dikasih, ada dalam rekeningnya. Ya, tenang kah dia? Enggak Pak, diabetes datang, jantung datang, ya itu duit dia nggak nikmati, duit punya dokter. Kenapa? Keliling di rumah sakit berobat, habis uang 700 juta di tabungan itu untuk berobat, rezekinya dokter. Batinnya tenang, tidak menemukan ketenangan. Kita berpikir dengan tahta nih, ya dapat ketenangan, hidupnya tenang kalau punya tahta. Ya, coba bayangkan, Bapak hadirin dikasih mahkota Ratu Inggris, Ratu siapa? Elizabeth ya, ya itu Inggris ya. Dikasih mahkota, tapi kepalanya keinjak kontainer gitu. Kepalanya sakit vertigo gitu, nggak enak, gak nyaman. Ya kita tuh berpikir ketenangan tuh ada di dunia dan segala macam, padahal udah Allah kasih. Orang beriman tuh tenang hatinya dengan zikir. Jadi yang pengen tenang hati, tenang jiwa, ya zikir. Karena zikir kepada Allah bisa membawa ketentraman hati, ketentraman batiniah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di banyak fadilah-fadilah keutamaan kita berzikir. Karena proses kita biar terbiasa, membiasakan diri. Kalau sudah membiasakan diri nanti jadi kebiasaan. Nah, tahapan selanjutnya kalau sudah jadi kebiasaan akan jadi adat. Akan jadi adat. Bayangin sekarang, ya, berbeda adat aja bisa berantem, bisa perang. Kenapa? Karena mempertahankan hukum adat. Kuat adat itu. Udah nggak bisa. Jadi kalau zikir itu sudah menjadi adat dalam diri kita, nggak bisa lepas. Berjuang gitu. Nah kalau sudah jadi adat, ada tahapan selanjutnya. Jadi apa? Jadi karakter. Jadi pribadi. Jadi maka dari itu kita berlatih terus menerus zikir biar biasa, biar terbiasa, kemudian menjadi kebiasaan, kemudian menjadi adat, perilaku, kemudian jadi karakter, jadi pribadi. Nah, kalau udah pribadi muslim itu zikir, subhanallah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dilanjut di sini. Wa inna salata ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min jinsi dzikrillah, salah satu jenis zikir kepada Allah. Ya, baca salawat itu sama zikir kita kepada Allah. Kita menyanjungkan salawat dan salam, tapi kita pahami dulu, salawat itu ungkapan sayang, ungkapan kasih sayang, ungkapan cinta kalau bahasa anak sekarang ya. Iya, tembak ya gitu. Ungkapan cinta, ungkapan kasih sayang kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditambah kita enggak lihat Rasul. Maka kita belajar merindukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakai itu puisi jagoan dulu. Ya, malam siang terbayang, malam terimpikan. Nah, begitu tuh. Kita udah mimpi Rasul. Masyaallah. Ya Allah ya Rabb. Jadi ungkapan sayang, kasih sayang dan rindu, nah itu sholawat namanya. Ya, nah sholawat kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam min jinsi dzikrillah Taala, jenis salah satu jenis zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Li'annahu huwallazi da'a ilaiha wa amara biha. Siapa yang mengatakan sholawat itu zikir kepada Allah? Ya Allah. Ya kan? Karena Allah yang mengajak itu dan memerintahkan kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Ahzab, surah Al-Ahzab ayat 56.
Kita hafal semua ayatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah, para malaikat Allah bersolawat kepada Nabi. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah kepada beliau, pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan bersolawat berarti kita berzikir kepada Allah. Itu. Makanya ciri-ciri orang yang imannya nggak baik, imannya nggak bagus, ya benci sholawat. Orang yang imannya bagus, top lah, TOP BGT, itu yang cinta sholawat, sering baca sholawat. Kan jenis sholawat kan banyak, apa saja yang Anda bisa, apa aja yang Anda mampu. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ditanya Allah lagi apa sekarang? Nah, ini jawabannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah baca sholawat, malaikat baca sholawat. Tumbuh-tumbuhan yang kita nggak dengar suaranya, nggak tahu bahasa tumbuh-tumbuhan, sholawat sama Rasulullah. No binatang baca sholawat sama Rasulullah. Kenapa? Yang menciptakannya baca sholawat, yang diciptakan baca sholawat, ikutin. Diciptakan oleh Allah yang sedang bersolawat kepada baginda Rasulullah. Masa kita malas sebagai makhluk yang dicipta dengan fasilitas yang luar biasa, ya kan? Kita masih merasakan kopi enak tuh ya pagi-pagi, iya. Jadi berugilah kita, bodohlah kita kalau nggak mau baca sholawat. Allah menciptakan alam semesta ini karena ada Rasulullah. Ini alam semesta isinya bukan yang fisik saja, ada lagi apa yang maha rasa, sedih, ya, senang, itu nikmat dari Allah. Kalau lagi sedih, alhamdulillah dikasih sedih, ya, senang, alhamdulillah. Coba orang dikasih senang aja hidupnya, senang terus Pak, ketawa aja, nggak pernah nangis, nggak pernah sedih. Kira-kira orang apa itu? Ya itu dia. Gak waras ya, gak waras. Orang dikasih sedih terus, sedih pagi siang malam, waktu sedih aja, sedih nangis dulu. Gimana kira-kira? Orang gak bener juga, gak waras juga. Jadi nah itulah, dikasih senang, dikasih sedih, buat kita syukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menandakan bahwa kita gak punya kekuatan, nggak punya daya upaya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita bergantung semua sama Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang sedih datang, ingat bahwa lagi senang jangan lupa syukur, besok datang sedih. Ya, senang datang, ingat syukur, besok mau datang sedih, bersiapkan. Nah, karena itulah kehidupan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian kajian kita pagi ini. Insyaallah kita lanjutkan dengan fadilah-fadilah zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, masih ada waktu. Baik. Yang pertama, faidah zikir, anna dzikra, sesungguhnya zikir itu bisa membuat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita cari adalah keridhoannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ridho, beres semua urusan. Allah ridho, maka orang masuk surga karena ridhonya Allah. Ya, kita masuk surga bukan karena amal kita, bukan karena sedekah kita yang jut-jutaan, enggak. Ya, enggak, bukan. Tapi karena ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita beribadah, kita bersedekah, kita berbuat baik dan kebaikan, itu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau Allah sudah ridho, apa
Ya, namanya ridho. Ya, ridho itu apa? Lepas. Nah, kayak kita, gimana ini kamu ngasih ini ridho? Oh, ridho itu lepas. Nah, ridho temenan tuh ikhlas. Nah, ridho tuh lepas aja, udah lepas. Nah, apa ini? Saya mau nyumbang nih. Oh ya udah sudah sini, foto dulu. Nah itu ada foto tuh nggak susah tuh ridhonya. Ini mau nyumbang mau moto. Ya pada kayak ya. Orang mau nyumbang minta di foto, foto aja gak usah nyumbang. Nah gitu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, diterima aja. Jadi ridho bisa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini yang kita cari, kita impikan. Dan untuk mendapatkan ridho Allah itu mau zikir, mau ingat sama Allah, ya, mau merasa kurang diri, merasa salah diri. Nah itu yang penting. Jadi ya ini yang mahal ya. Ada ridho Allah dalam satu hadis, ridho Allah fi ridhol walidain. Ada ridhonya Allah dalam keridhoan kedua orang tua. Ya, Allah nggak ridho kalau orang tua kita nggak ridho berarti kan. Nah itu. Nah, ada lagi. Man ata'ani faqad ata Allah, kata Allah, kata Rasulullah. Siapa yang nurut kepada aku, berarti ridho denganku, kata Rasulullah. Dia sama dengan ikut dan nurut dan taat sama Allah. Berarti Allah ridho kepada dia kalau dia ridho sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hadis-hadis yang lainnya. Jadi salah satu media kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala ya mau nyebut Allah, mau zikir sama Allah. Banyak waktu kita kok. Ya, banyak waktu kita. Saya kerja sambil kerja. Nggak bisa apa ngebiasain diri. Ya tadi ya, patokannya kita belajar untuk menjadi terbiasa, biar terbiasa dan menjadi kebiasaan, kemudian menjadi adat, karakter, dan kemudian menjadi pribadi. Nah itu yang mahal. Biar sampai ke sana kita tahap demi tahap. Kita kalau kesandung masih aduh. Siapa nih naruh batu di sini? Tadi lewat nggak ada, sekarang ada. Nah, ada lagi kesandung. Wah, emang dari kemarin diincar nih batu. Baru sekarang kenain. Ada yang begitu ya. Jadi tes tuh, kaget kita. Udah nyebut Allah belum? Nah, kalau kaget kita nyebut Allah, itu udah mulai biasa kita zikir. Ya, minum alhamdulillah, sebelumnya bismillah. Itu baca doa bismillah. Nah itu udah mulai itu zikir semua itu zikir semua tuh. Subhanallah. Wah, ngelihat yang indah-indah subhanallah ya. Nah, ngelihat yang lewat subhanallah ya. Apa tuh yang lewat? Biar banyak mikirnya jadi ngelihatnya lama Ustaz. Nah itu udah oknum tuh. Waduh, ngelihat yang indah subhanallah sengaja dia 100 kali kan lama tuh ngelihat. Itu udah oknum gitu ya, memanfaatkannya. Nah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pertama insyaallah kita lanjut nanti zikir bisa menjadi jembatan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.